adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Senin 25 Juli 2022, Minggu Biasa ke-17. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus lalu memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik sejagat memperingati pesta Santo Yakobus, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia adalah putra dari Zebedeus dan Salome, dan juga merupakan saudara Yohanes. Biasanya ia disebut sebagai Yakobus tua atau Yakobus besar untuk membedakannya dengan Yakobus anak Alfeus. Pada saat Yesus masih berkarya di tengah dunia, Yakobus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Ia, Petrus, dan Yohanes menjadi 3 murid yang paling akrab dengan Yesus, sehingga tidak heran jika mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung. Setelah kenaikan Yesus ke surga, para murid tersebar ke berbagai wilayah di dunia. Yakobus sendiri memberitakan Injil di semenanjung Iberia, yakni wilayah Spanyol dan Portugal saat ini. Di Spanyol, Yakobus dikenal dengan sebutan Santiago dan mempunyai peranan penting
terhadap jemaat di sana. Kemudian pada tahun 44 ia kembali ke Yudea dan dipenggal di sana oleh Raja Herodes Agripa pertama. Menurut legenda Spanyol, 800 tahun kemudian setelah kematian Yakobus, ia muncul dan memimpin suatu pertempuran yang disebut pertempuran Clavijo. Meskipun pasukan Spanyol saat itu kalah jumlah, namun dengan kehadiran Yakobus atau Santiago, mereka dapat memenangkan perang tersebut. Dalam Injil hari ini, Matius menunjukkan karakter Yakobus, kelebihan dan juga kekurangannya. Dikisahkan bahwa melalui ibunya, Yakobus dan Yohanes meminta jaminan akan kedudukan di surga kelak. Berdasarkan tindakan ini, kita dapat mengetahui bahwa di mata Yakobus tak ada keraguan akan Yesus sebagai Mesias. Ia benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah diwartakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Iman yang besar inilah yang patut kita teladani. Inilah keunggulan Yakobus. Akan tetapi, di sisi lain, Yakobus juga menunjukkan kelemahannya ketika ia meminta kedudukan dari Yesus. Yakobus masih berpandangan bahwa situasi di surga sama dengan di dunia. Ia mengira kedudukan di surga diperoleh dengan kedekatan dan keakraban dengan pemimpin. Oleh karena itu, Yesus meluruskan pandangan Yakobus tentang kerajaan surga. Kedudukan di surga ditentukan oleh kepribadian yang rendah hati dan sikap melayani terhadap sesama. Kebesaran dalam kerajaan surga diukur dengan seberapa besar kita memberikan diri dalam pelayanan. Yakobus sendiri sudah memberikan dirinya dalam pelayanan bagi jemaat Kristen di Spanyol. Giliran kita untuk melayani sesama kita dalam pelayanan yang tulus. Sikap rendah hati tentu harus menjadi syarat mutlak yang mesti ada dalam pelayanan tersebut. Semoga